Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Dalam beberapa hari terakhir kita terus diperlihatkan pemandangan memilukan yang dialami oleh warga Gaza, mulai dari anak-anak tak bersalah yang tewas tertimbun runtuhan bangunan. Hingga ribuan warga Gaza meninggalkan tempat tinggalnya, karena takut akan serangan Israel sayangnya. Masih ada saja segelintir orang yang lebih menyalahkan Hamas dibanding Israel, karena itu di video kali ini telah kami kumpulkan beberapa bukti kesadisan tentara Zionis agar membuka mata dan hati kalian yang belum sadar dengan keadaan Muslim Palestina. Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sejak serangan balasan yang dilancarkan Israel terhadap Palestina, berbagai macam teori dan klaim bermunculan untuk menyalahkan Hamas sebagai pihak yang bersalah. Namun menariknya, semakin Israel menyebar propaganda untuk menyalahkan Hamas, satu persatu propaganda tersebut dapat terbantahkan dan membuktikan bahwa Israel lah pelaku sebenarnya. Dari semua propaganda atau rekayasa Israel, setidaknya ada 4 yang sudah terbukti jika Hamas bukanlah pelaku melainkan tentara Zionis itu sendiri. Pertama, Israel ketahuan merekayasa sejumlah pembunuhan warga Palestina. Hal ini diawali dari sebuah video yang disebar oleh pasukan pertahanan Israel pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Berikut dalam video itu disebutkan ada 4 jenazah pejuang Hamas dengan senjata laras panjang yang tewas karena terlibat baku tembak dengan pasukan Zionis di Sikim Beach. Setelah ditelusuri, video itu nyatanya merupakan hasil rekayasa Israel, yang mana keempat jenazah tersebut merupakan warga sipil yang dibunuh. Kemudian senjata laras panjang itu sengaja diletakkan di sampingnya agar semua orang percaya bahwa yang dibunuh oleh tentara Zionis adalah pasukan Hamas. Rekayasa Zionis tersebut dapat diungkap berkat investigasi digital yang dilakukan Al Jazeera, di mana sesuai dengan laporan investigasinya, pengakuan tentara Zionis yang mengaku baku tembak dengan Hamas dalam video itu bertolak belakang dengan video hasil tangkapan satelit. Lantaran 4 korban tersebut merupakan warga sipil yang sudah menyerahkan diri dan tak bersenjata. Kedua, bukti kejamnya Israel dengan menyebar propaganda atau kebohongan juga terjadi tak lama dari kasus yang pertama pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, beberapa jam sebelum kejadian. Tentara Zionis meminta warga Palestina untuk mengungsi ke lembah bagian selatan Gaza. Demi keselamatan mereka, tentara Zionis bahkan menjamin keselamatan para pengungsi dengan menunjukkan rute aman yang harus diambil, dan berjanji akan menahan diri untuk tidak melakukan pengeboman. Hingga malam hari, tentu saja dengan adanya jaminan itu, warga Palestina pun mengikuti saran evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ironisnya, di saat malam hari ketika masih ada warga yang melintasi rute tersebut untuk berangkat ke kamp pengungsian, tentara Zionis justru melancarkan serangan kepada warga Gaza yang sedang mengungsi. Yang tak masuk akal, serangan itu malah dibantah oleh tentara Zionis karena video yang memperlihatkan tragedi tersebut memang tak cukup membuktikan di mana dan siapa pelaku di balik serangan yang memakan 70 korban jiwa. Namun tim investigasi Al Jazeera kembali mengecek video tersebut untuk memverifikasi keakuratan serta mencari tahu siapa pelakunya, dan lagi-lagi dari hasil investigasi tim Al Jazeera ditemukan banyak kesamaan. Satu di antaranya, lokasi pengeboman itu berada tepat di jalur yang disebutkan oleh tentara Zionis sebagai jalur yang aman. Sebenarnya berangkat dari kejadian barusan atau mungkin kejadian sebelum-sebelumnya, tentara Zionis sejak masuk ke tanah Yerusalem memang sudah tak pantas untuk dipercaya. Alih-alih memberi pertolongan atau menyelamatkan nyawa warga Palestina, mereka lebih senang menyiksa, membunuh, bahkan melanggar hukum humaniter internasional demi melancarkan tujuan-tujuannya. Buktinya seperti yang telah viral di dunia maya, di mana Zionis Israel tanpa merasa bersalah menggunakan senjata yang sangat dilarang, yaitu bom fosfor putih. Bom fosfor putih sendiri biasanya digunakan membuat tabir asap untuk melindungi diri dari serangan musuh. Sayangnya Israel menggunakan fosfor putih sebagai senjata yang merugikan warga sipil. Pasalnya, dilansir dari Human Air Watch, fosfor putih mengandung bahan kimia yang bisa mengakibatkan luka bakar parah dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Karena itu, penggunaan fosfor putih di wilayah penduduk kota Gaza melanggar aturan hukum humaniter internasional. Sebab seharusnya pihak yang sedang berkonflik semaksimal mungkin menghindari cedera dan hilangnya nyawa warga sipil. Yang mengejutkan, setelah serangan fosfor putih tentara Zionis ke jalur Gaza, pihak Israel justru mengaku tak pernah menembakkan senjata tersebut. Meski demikian, dikutip dari Amnesty International, sekalipun tentara Zionis membantah menggunakan bom fosfor putih, namun banyak fakta yang membuktikan jika mereka memang menggunakan senjata terlarang itu.
Beberapa di antaranya adalah bukti yang diperlihatkan oleh tim investigasi Amnesty Internasional berupa foto yang menampilkan peluru artileri M825 dan M825A1 dengan kode D528 di mana kode tersebut teridentifikasi di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dalam kategori peluru berbahan dasar fosfor putih tak cukup sampai di situ, bukti tentara Zionis menggunakan fosfor putih juga terlihat dalam sebuah foto yang diambil oleh jurnalis Anadolu Agency. Pada foto tersebut pasukan Israel tampak menggunakan kendaraan militer jenis Howitzer M109, yang dapat menembakkan peluru atau melontarkan bom fosfor tipe D825 dan M825A1. Memang tak bisa dipungkiri meskipun perang adalah hal yang sudah diwajarkan tapi ada batas-batas atau law of war yang tetap harus dipatuhi. Oleh pihak yang terlibat mirisnya Israel yang kita ketahui didukung oleh negara liberal sekelas Amerika Serikat, justru semakin semena-mena dan tak pernah mematuhi law of war yang berlaku. Bisa kalian nilai sendiri pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 ratusan warga sipil Palestina tewas dalam serangan bom yang mengarah tepat di rumah sakit Al-Ahli biadabnya. Israel membantah lalu mengklaim bahwa serangan bom di rumah sakit itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket yang dilakukan kelompok perlawanan Jihad Islam Palestina. Beruntungnya untuk seks sekali lagi tim investigasi digital Al Jazeera bernama Sanad melakukan penyelidikan terkait klaim tentara Zionis tersebut hasilnya seperti yang telah kalian duga. Belakangan ternyata ditemukan sebuah video yang dengan jelas menunjukkan serangkaian roket yang membombardir rumah sakit Al-Ahli seperti berikut ini. Memang sebelum roket Israel menghantam rumah sakit terdapat beberapa roket yang dicegat oleh sistem Iron Dome, seperti video yang terlihat namun ketika mata teralihkan dengan cahaya roket yang dicegat itu. Ternyata roket lainnya luncur menghujani bangunan yang dalam law of war atau hukum humaniter dilarang untuk diserang. Akibat dari serangan brutal tersebut 471 jiwa meninggal dunia. Dan lebih dari 314 orang yang luka-luka menariknya setelah beberapa kekejaman yang direkayasa oleh Israel berhasil terbongkar. Hampir seluruh warga negara di belahan dunia ini ramai-ramai mendukung Palestina. CNN melaporkan pada Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 dari Washington milion hingga Paris puluhan ribu demonstran pro-Palestina turun ke jalan. Melakukan unjuk rasa agar Israel berhenti membombardir warga Palestina. Unjuk rasa tersebut mencerminkan meningkatnya kegelisahan atas melonjaknya jumlah korban sipil dan penderitaan akibat konflik Israel-Hamas, yang masih berlangsung tak tanggung-tanggung para demonstran di negara-negara seperti Amerika, Inggris dan Prancis juga. Menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah negara mereka yang mendukung Israel membombardir Gaza. Saudaraku yang beriman, semakin hari jumlah korban terus bertambah bahkan per tanggal 15 November tahun 2023, jumlahnya sudah mencapai 11.320 jiwa. Sekalipun Zionis akan terus menjadi musuh warga Palestina, namun setidaknya konflik tersebut bisa berhenti untuk sementara waktu. Jadi menurut kalian kapan konflik saat ini akan berakhir dan bagaimana caranya? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.